Ada seorang ulama besar yang bernama Imam Malik bin Anas. Beliau adalah Imam Darul Hijrah yang ada di Madinah. Imam Malik bin Anas punya murid yang paling terbaik, namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang kita kenal dengan Imam Malik, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Imam Malik ini ditawari menjadi guru anaknya khalifah yang ada di Baghdad di kekhalifahan Bani Abbas yang bernama Harun ar-Rasyid. Apa kata Khalifah Harun ar-Rasyid? Siapa di dunia ini hari ini yang paling alim? Ulama manakah yang hari ini yang paling alim? Disampaikanlah berita bahwa ulama yang paling alim itu ada di Madinah yang bernama Imam Malik bin Anas. Kemudian khalifah menginginkan anaknya itu diajar oleh Imam Malik. Tapi Imam Malik menolak. Kenapa? Padahal yang merintah itu presiden, Pak. Kenapa Imam Malik menolak? Karena kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta la ya'ti. Karena Allah sudah mengingatkan orang yang bakal diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat cuma dua. Orang yang beriman kepada Allah dan berilmu, dan ilmunya itu menyebabkan keimanannya benar dan lurus. Ini penting. Jangan sampai kemudian kita belajar kepada orang-orang yang salah. Jangan sampai kita belajar kepada orang yang salah. Apalagi belajar kepada orang yang fikirannya kemudian mau merusak umat. Ada banyak. Jangan pernah memikirkan anak saya nanti di pondok makan apa. Bu, kalau bicara itu, ibu akan menangis di masa tua nanti. Lebih baik anak kita hari ini menangis di pondok pesantren daripada kita nanti orang tua yang menangis di masa tua. Kalau anak kita sekarang dididik dengan susah payah di pondok pesantren, tujuannya tiada lain untuk mendidik mereka menjadi orang yang berilmu. Sebab kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Noh, kata Allah, Allah itu mengangkat manusia-manusia di antara kalian itu. Pertama, orang yang beriman kepada Allah, yang memiliki iman yang kuat, dengan imannya menjadikan dirinya orang-orang yang salih kepada Allah dan baik di antara sesama manusia. Yang nomor dua yang diangkat oleh Allah itu orang yang berilmu. Apapun yang namanya kebutuhan dunia ini butuh ilmunya, apalagi persoalan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alim, para alamah, para kiai, terkhusus kepada sahabat baik saya, pimpinan Pondok Pesantren Ainul Ulum, Kiai Abdul Hamid, beserta majelis keluarga Pondok Pesantren yang saya hormati dan saya muliakan, Kiai Mas'udi, Kiai Mas'udi Suraji, pengasuh Pondok Pesantren Manba'ul Ulum Parit Maksum. Saya pernah hadir di pesantren beliau sekitar beberapa bulan yang lalu. Yang saya hormati dan kita muliakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Ini walaupun badannya lebih kecil dari saya, tapi uangnya lebih banyak dari saya, Pak. Nih, Pak Suhaib, matur kesuwun atas hadirnya panjenenganipun di acara ini. Tapi tadi saya sudah bisik-bisik, Pak,
Ini kan pesantren ini masih butuh apa sebenarnya? Coba dana tor apa kena? Hari macam bocah ada anggota DPRD nih. Kalau biasanya karena ini teman baik, terus paman beliau ini Kiai Fariqun itu guru saya. Jadi beliau itu ponakan dari guru saya, berarti saya masih punya nasab keilmuan kepada beliau. Yang saya hormati Ustaz Abdul Khalik, salah satu pengasuh pondok pesantren Raudhatul Muhibbin Kota Pontianak. Beliau juga sahabat baik saya, teman akrab saya malah. Tapi nggak usah buka-buka kartu di sini Ustadz, nanti saja ya Bapak Mujib. Dan sebelumnya kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak yang barusan wisuda Pak. Insya Allah waktu saya ceramah tidak lama, karena memang saya lihat dari tadi udah mau hujan Pak. Tapi hari ini saya berikan pengakuan sama Ki Abdul Hamid, bukan hanya karena mampu memimpin lembaga pondok pesantren ini dengan susah payah. Dari tadi pagi saya sudah khawatir jangan-jangan hujan gitu. Ternyata sampai acara ini sekarang terlaksana ternyata enggak hujan. Disinilah saya mulai bingung, apakah Ki Abdul Hamid ini kiai apa dukun? Mepah bisa tak hujan dia ondem bergelak gitu. Kiai Hamid, mana Kiai Hamid? Abang pola bisa ngincam untuk seminggu gitu kan. Anu pola, napa cak pondeng Madura mak? Nyarang, benih penampik. Pola mun dari kiai agak larangan sekonek tengki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tidak akan menyampaikan terlalu banyak Pak, karena insya Allah masih ada banyak rangkaian acara. Ibu jadi ini siapa juga benih hari kiai karena coba ui aduh hari Pak Suhaib hari oleh tak ngaji lambar ya Bu ubah didik aduh ya neng pada 1000 tak mampu kok Kak Dintoh deh Bu. Baik, hari ini kita harus sepakat, ternyata makhluk yang paling lucu di atas dunia ini adalah laki-laki. Ya. Dan makhluk yang paling menakutkan itu ternyata perempuan. Yang paling lucu kita mulai hitung, Upin Ipin, SpongeBob, Tom and Jerry. Siapa boleh? Doraemon, laki-laki bukan? Laki-laki. Ternyata makhluk yang paling lucu itu laki-laki. Yang menakutkan itu pasti perempuan. Kuntilanak, Roro Kidul, Nyi Blorong, Mak Lampir. Siapa boleh? Hah? Memang tetangga lebih serem dari Pontianak. Kita harus sepakat dulu itu, bahwa ternyata laki-laki itu makhluk yang paling lucu di atas dunia ini. Dan makhluk yang paling menakutkan itu adalah perempuan. Mau sehebat apapun hari ini yang namanya Pak Suhaib, anggota DPRD provinsi, gagah Pak. Ini gagah kalau di atas, kalau di kantor. Oh kalau sidang rapat komisi hebat beliau. Hebat, oh siapa? Oh Pak Suhaib. Dari fraksi mana? Hanura. Dapil mana? Kuburaya. Itu kalau di kantor. Coba mulai ke Combon. Kan bang lambang tadi koceng Bu. Itunya benih ke pasir lebih garang dari reng bini Pak. Quran mengakui itu. Ini kayak keje. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang perempuan yang bernama Zulaikha, Allah menyebutkannya inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu dahsyat. Masuk akal Pak? Sampean pernah jatuh cinta sama perempuan? Enggak, kayak lakin benin tak usah. Ini bapak-bapak, sampean pernah jatuh cinta sama perempuan? Pernah apa sering? Amun saya ada sering nampak.
Kita ini dibuat tidak berdaya oleh perempuan, Pak. Maka sesungguhnya yang mau saya sampaikan adalah hari ini, Bu, Ibu, sampean seneng ndak anaknya di wisuda hari ini? Sampean seneng ndak anaknya masuk pesantren? Lebih seneng anaknya solih apa pintar? Lebih seneng anak solih apa pintar? Lebih seneng anak pintar apa anak solih? Anak solih. Anak pintar hanya membuat kita bahagia dan bangga. Tapi belum tentu anak pintar membuat kita itu bahagia di akhirat. Sementara untuk mencetak anak solih itu tempat yang paling tepat itu pesantren. Sampean tidak mungkin bisa mendidik anak sampean satu hari itu 10 jam. Sampean tidak mungkin bisa mendidik anak itu 5 jam, itu tidak mungkin. Tapi Kiai Hamid di Pondok Pesantren Ainul Ulum bukan hanya mendidik 10 jam, mendidik berbelas-belas jam, bahkan menjaganya 24 jam di pondok pesantren ini. Maka tepuk tangan dulu untuk Ainul Ulum ini, Pak. Beliau-beliau ini produk pesantren, Pak. Kiai Abdul Khalik ini alumni Tuejo ya, Kiai Kosari ya. Alumninya Kelatifi Baydawi. Terus Pak Suaib ini anggota DPRD ini alumni Al-Khaliliyah ya. Al-Khaliliyah Parit Surabaya. Kemudian Bata-Bata juga. Alumni pondok pesantren, Bu, saya sampaikan ya. Ini karena waktunya singkat. Alumni pondok pesantren pasti dibutuhkan oleh umat, oleh bangsa dan negara Republik Indonesia setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap zaman, karena pesantren dan santri adalah orang-orang yang mendirikan sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Saya kalau ditanya sama teman-teman, Pak Kiai, sampean alumni sekolah mana? Saya sebut ini. Tapi kalau saya ditanya alumni mana pesantren, saya jawab semua pesantren adalah pesantren saya. Sebab semua kiai adalah guru saya. Saya tidak akan membedakan siapapun beliau-beliau. Saya tidak akan membedakan pesantren manapun selagi dia sama dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan ajaran yang dikehendaki oleh aslafun as-salihin. Itu adalah pesantren saya. Ainul Ulum pesantren saya, Malang pesantren saya, Bata-Bata pesantren saya, Jakarta pesantren saya. Semua pesantren adalah punya saya. Semua kiai adalah kiai dan guru saya. Itu santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Tumben Ustadz Muhsin ini ceramah kok ngamuk. Ijo kita beri ngakan begele, Pak. Minta kamu kener ya. Yang pada kerenggi maki saya, Pak. Arya lo berapa macam abi abenya Arya. Saya nggak lama-lama, Bu, karena memang selepas ini saya masih ada pengajian di mana tadi? Di Punggur, di Parit Husein. Saya kenapa tadi Kiai Abdul Khalik kaget waktu saya pakai imamah, pakai sorban ini, Pak. Tumben sambian itu ceramah pakai sorban, jarang. Sambian rata-rata paling pakai jas saja. Takok taporop. Saya salim takok taporop, saya bilang. Kok bisa ke pernah kejadian ke? Kula keduan guru oneng panjenengan Ki Abdul Muthalib. Ki Abdul Muthalib Sungai Jawi. Dan kula ngaji dak Ki Abdul Muthalib periode tahun 89, Pak. Tahun beluk sangat. Tetek Abdul Muthalib ki dento acara itu ada abdina bahwa beliau itu ceramah ke Punggur. Acara belum dimulai karena beliau itu bawa santri namanya Tosin. Jadi beliau itu titip sorban sama santrinya. Cong teguk sorban cong. Ya namanya santri kan takut. Nggih Kiai. Jadi santrinya itu yang namanya Tosin itu masih ada sampai hari ini. Kemudian dititipi sorban. Singkat cerita, Kiai ini kan pamit ke hammam, Baitul Khala, kalau kita nyebutnya WC. Nah, waktu Kiai ini masuk ke hammam, jamaah yang datang ini kan tidak tahu yang mana yang Kiai. Yang jelas pasti yang pakai sorban.
Yang pakai sorban yang pegang waktu itu kan santrinya kiai. Ada Pak, tahan nge seci milik pale Pak. Aduh saya pemare Pak. Tor lekas cerita kiai pas keluar dari hammam. Engki kiai tak akasaan. Dene cong le teguk cong sorban bi kaki cong. Karena orang le nyium kabeh Mak. Wah takut mati gaya anak-anak mungkin Pak. Lah setelah singkat cerita yang ceramah kiai, yang tosin ditinggalin orang Pak. Lah kula ni takok. Mun surbane teguk lagi encem bi Ustaz Holik. Lah mun pas sampai encem beliau aduh kelero Pak. Kula ceramah beliau soleh songkeman lagi. Kan kelero berarti Pak. Jadi nek kula nek surbanan penika untuk menyelamatkan diri saja sebenarnya Pak. Ini jaga-jaga saja. Saya kalau cerita dakwah itu lucu Pak. Banyak perjalanan dakwah saya yang lucu. Saya pernah ceramah ke daerah sekitar Radak. Nah saya berangkat dari rumah karena saya bilang sama panitia. Acaranya Fatayat. Saya bilang sama panitia. Jadi saya ketemunya di mana ini? Saya nggak bawa mobil. Saya pakai sepeda motor saja. Begini saja Pak Yayi. Nanti Pak Yayi ada jemputan Sungai Durian, ada speedboat di sana Pak Kiai. Speedboatnya nanti nunggu Pak Kiai jam 7 pagi. Baik. Sampai sudah telepon sopirnya, sudah ada nunggu panjenengan di sana jam 7. Onji. Saya sama anak saya waktu masih kecil, saya berangkat berdua. Saya nggak pakai mobil, saya pakai sepeda motor. Nah ini di sini lucunya Pak. Sorban sama peci saya simpen dalam jok. Yang jemput saya itu enggak tahu kalau saya kiai. Jadi duduk sama yang jemput dari jam 7 sampai jam 9. Tadi saya tungi nggak Pak? Kule mikir akan menjemput nah. Saya sopir pikirnya akan kiai nah. Padahal kule depan Mak. Akhirnya cerita saya singkat, saya telepon, Bu. Iya Pak Ustadz sudah sampai cetak ya. Arya engkau ki Sungai Durian Bu. Loh kok bisa Pak Kiai? Yang jemput jenengan kan sudah di situ. Saya kemah Bu. Di situ tanya saja. Namanya Pak Amin. Oh, Madura toh? Bukan Pak, Cina. Aduh keler ya. Pengajian pas sopir speedboat di Cina. Ini saya tanya, Bapak nunggu siapa? Aku nunggu Pak Kiai ya Pak. Kula gele lemat teh. Arya Kiai ini jong. Ada. Ya, ada min deh. Kiai deh min. Loh, masa Bapak Kiai ha? Terkemah kaki saya bilang. 2 jam kula nunggu kak iya Pak. Kaki tak percaya kok Kiai min. Kamu tidak percaya kalau aku Kiai? Mana aku percaya ha? Kok Kiai di mana-mana pakai gini ha? Aduh. Masuk akal gimana ya min. Akhirnya saya buka jok, saya bilang, Min, Arya tang surban. Ah, ini baru Kiai. Nah, maka dari situ saya trauma ke Holik. Kuborok ke timur nenteng surban saya, Mak. Takut kejadian kule Kiai, orang tak percaya. Nah, apa yang mau saya sampaikan, Bu? Ibu mesti bangga dan bahagia anaknya nyantri. Kenapa mesti datang ke sini? Kenapa mesti datang ke pondok pesantren? Ada seorang ulama besar yang bernama Imam Malik bin Anas. Beliau adalah Imam Darul Hijrah yang ada di Madinah. Imam Malik bin Anas punya murid yang paling terbaik, namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang kita kenal dengan Imam Malik, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Imam Malik ini ditawari menjadi guru anaknya khalifah yang ada di Baghdad di kekhalifahan Bani Abbas yang bernama Harun ar-Rasyid. Apa kata Khalifah Harun ar-Rasyid? Siapa di dunia ini hari ini yang paling alim? Ulama manakah yang hari ini yang paling alim? Disampaikanlah berita bahwa ulama yang paling alim itu ada di Madinah yang bernama Imam Malik bin Anas. Kemudian Khalifah menginginkan anaknya itu diajar oleh Imam Malik. Tapi Imam Malik menolak. Kenapa? Padahal yang merintah itu presiden, Pak. Kenapa Imam Malik menolak?
Karena kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kata Imam Malik, kalau memang anak sampean mau sekolah, mau ngaji, monggo. Anak sampean mau belajar ilmu, silahkan ke sini. Tapi tidak mungkin saya mendatangi istana Anda hanya karena saya diminta untuk mengajar anak Anda. Artinya apa? Ilmu itu kudratnya didatangi, bukan mendatangi. Kalau putra-putri panjenengan pengen jadi orang alim, orang pinter, yang ahli Al-Quran, yang ahli ilmu Allah, ahli ilmu agama dan apapun, datang ke kiai, datang ke pondok pesantren, bukan malah sebaliknya. Kira-kira seperti itu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka semoga ilmu yang masuk ke dalam hati putra-putri panjenengan ini pun Allah jadikan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang mendatangkan kebaikan dari dunia dan akhirat. Kelak kalau kita mati, kalau kita sudah mati, sudah meninggalkan dunia ini, siapa yang wajib mendoakan kita selain anak kita? Anak-anak kita. Seporana. Nikah gula bahasa campur apa bahasa Indonesia, Pak? Campur saja, Bu, ge. Oh, ya. Ustaz Holik ngerti jak matur panjenengan? Ngerti? Oh. Yang ku balan ngale ke Pontianak baca melaju angin. Saya ini terserah ibu-ibu. Saya mau pakai bahasa Madura insyaallah kula bisa. Senau senik sekoni. Bahasa Jawa monggo. Bahasa Sunda mangga. Karena orang yang paling baik itu nyoba nih kata ala bener Sunda, Bu. Milano kula abi nering Sunda. Bini kula ring Sunda, oleh lemak. Bini ini selema Pak. Atau kerja sambian. Orang Sunda nih kesampian melian apa beri mangga, Pak. Pak, beli ikan mangga. Melian sendok beri mangga. Beli sendok, Pak, mangga. Jadi kula sekentok Ibu. Kenapa sampean harus datang ke pesantren? Kenapa anaknya mesti mondok? Kenapa anaknya mesti ngaji? Biar ilmu yang masuk ke dalam hati anak sampean itu memiliki sanad yang jelas. Kiai Abdul Hamid ini belajar ke pondok pesantren Bata-Bata. Sama dengan abang beliau, kakak beliau, alumni pondok pesantren Bata-Bata. Berarti beliau punya guru. Gurunya berguru sampai langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di dunia pesantren khususnya yang belajar ilmu agama, kita tadi sudah mendengar bacaan Al-Qur'annya, bacaan kitab kuningnya luar biasa itu, Pak. Kenapa kita mesti mencari guru yang punya sanad? Sanad itu sederhananya begini, Pak. Sampean harus punya guru yang memiliki guru yang punya kaitan keguruan yang jelas. Di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim dijelaskan bahwa sanad itu sangat penting. Bahkan itu fondasi dalam belajar agama itu sanad. Al-isnadu minad din. Sanad keguruan itu adalah fondasi dalam ilmu agama. Laulal isnad, kalau orang itu berguru tanpa sanad, belajar tanpa sanad, laqala man syaa ma syaa. Maka orang itu pasti bicara apa adanya. Bicara semaunya sendiri. Buktinya apa hari ini? Ini tadi cerita sama Ki Abdul Khalik, ini kan lagi ribut-ribut tentang kasus pondok pesantren Al Zaitun tuh. Yes, Mas Panji Gumilang. Coba deh Pontianak masak beri, Mak. Tulat beneneng Indramayu, aman lah. Yang mau saya sampaikan begini, Pak. Ilmu agama itu punya dasar, Pak. Dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang kita sebut sebagai hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, untuk memahami Al-Quran dan hadis tidak semudah yang difikirkan orang.
Maka ini termasuk keluhan, tadi bukan keluhan tapi cerita, Pak. Kalau masuk pesantren ini, kata Ki Abdul Khalik tadi, banyak anak-anak yang masuk pesantren masih belum bisa baca Quran. Di rumah itu mbok ya diajarin Quran, kalau nggak bisa antrin ke ustadznya. Jangan nanti baru masuk pesantren baru baca Iqra. Ada kiai banyak sekarang, Pak. Kan kasihan kiai pesantren. Kiai pesantren ini sudah waktunya untuk mengajarkan yang lebih besar, bukan ngajarin Iqra. Jadi kalau dari rumah ajarin, kalau nggak bisa titip sama ustadz. Nih anak saya belum bisa ngaji ustadz. Antrin ke masjid, antrin ke musola, antrin ke surau. Nanti biar nyampe ke pesantren anaknya tinggal belajar ilmu agama yang lain, bukan hanya belajar Iqra terus. Wah, ini berat urusannya kiai ini. Nah, ilmu Quran itu tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Sekarang ini sudah banyak muncul di mana-mana, orang baru bisa baca Quran dengan terjemahan yang tersedia, sudah menafsirkan dan menakwilkan Quran sesuai dengan akal dan ra'yunya saja. Sementara di pondok pesantren adalah sebuah lembaga yang tidak hanya sekedar mengajarkan mereka bagaimana sholat, bagaimana ibadah, bagaimana puasa, bagaimana haji, tetapi mereka dididik bagaimana memahami Al-Quran sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak sembarangan, Pak. Quran itu bahasa Arab. Berarti santri itu harus paham bahasa Arab. Biar paham bahasa Arab harus belajar gramatikanya yang disebut dengan ilmu nahwu. Yang sering kita sebut dengan ilmu alatnya. Sudah paham ilmu bahasa Arabnya, paham ilmu nahwu dan seterusnya, nanti harus paham ilmu balaghah yang di dalamnya ada badi, bayan, ma'ani. Di samping itu banyak sekali disiplin ilmu pengetahuan yang harus diajarkan, dan itu hanya ada di pondok pesantren. Insya Allah yang belajar agama di pondok pesantren ilmunya menjadi ilmu yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahkan sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu nggak usah khawatir. Masuk ke Ainul Ulum ini jelas. Ainul Ulum ini kiainya adalah kiai yang sama dengan kita, bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Fikihnya mengikuti fikihnya Imam Syafi'i, tasawufnya mengikuti Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang kita sering menyebutnya sebagai Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan As-Sadili. Jelas. Berarti santri yang dididik di sini bukan oleh kiai yang ilmunya abal-abal. Insya Allah hasil dari pondok pesantren ini bisa dipertanggungjawabkan bahkan kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa menit waktu saya? Apa, Pak? 2 menit, Pak. Tapi sudah paham semua ya? Sudah paham, Bu? Sudah paham belum? Ya mun tak paham pasti susah lagi bagi saya ini. Ini karena masih ada acara yang lain kata panitia tadi. Jadi saya tambah berapa menit saja. Bu, Ibu, nanti kalau pulang ke rumah, ini libur ya? Habis ini libur ya? Enggak, langsung ya? Oh ya. Bu, doakan anaknya. Doakan anaknya biar Allah membukakan pintu hatinya. Ilmu yang masuk ke dalam hati anaknya itu biar menjadi ilmu yang manfaat. Kalau hanya sekedar pinter, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Negara ini tidak kekurangan orang pintar. Tetapi negara ini kesusahan orang solih. Yang bisa mencetak orang-orang salih insya Allah adalah pendidikan Islam, tepatnya di pondok pesantren. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar pesantren itu pasti harusnya berbahagia. Belasan tahun yang lalu tempat ini masih hutan. Belasan yang lalu tempat ini mungkin hanya sekedar kebun karet mungkin. Tapi itulah ciri pondok pesantren. Bedanya pondok pesantren dengan sekolah di situ.
Pondok pesantren itu menjadikan hutan menjadi kota. Saya ulangi, pondok pesantren menjadikan hutan itu menjadi kota. Pesantren yang ada di Indonesia ini berdiri sudah kurang lebih 300 tahun lamanya, Pak. Sumbangsi pesantren terhadap bangsa Indonesia ini sangat besar. Jangan dianggap pesantren di Indonesia berdiri puluhan tahun yang lalu, 300 tahun kurang lebih. Pesantren tidak hanya sekedar mendidik anak-anak kita bagaimana belajar ilmu agama, tapi disiplin ilmu dan pengetahuan diajarkan di pondok pesantren. Coba, pesantren ini pengantarnya bahasa apa? Bahasa Arab? Hah? Bahasanya bahasa Arab? Oh, bahasa Madura. Bahasa Indonesia juga. Bahasa Inggris ada? Ada. Bahasa Arab ada? Karena kalau bata-bata itu udah belasan bahasa ya. Iya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Bahasa apa lagi di sini? Bahasa apa? Ada bahasa Jepangnya di sini. Oh. Oh, benih Sayyidina. Ring Jepang. Wah, ring Jepang saya cak Jepang ya. Mau bawa bagaimana ini? Itu pesantren, Bu. Yang saya dengar di bata-bata itu programnya luar biasa. Termasuk program-program bahasa. Ada belasan bahasa di sana ya. Ada belasan bahasa. Bahkan di Pontianak sekarang sudah banyak program-program bahasa di pondok pesantren. Tujuannya tidak ada lain, karena itu untuk menyeimbangkan saja. Menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Tadi sudah disampaikan dalam muqaddimahnya itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Tadi sudah disampaikan, siapa yang menginginkan dunia hendak dia punya ilmunya. Kalau dia menginginkan akhirat dia harus punya ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya dia mesti memiliki ilmu. Dan insya Allah ilmu kedua-duanya bisa didapatkan sekaligus di sebuah tempat yang bernama Pondok Pesantren Ainul Ulum. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang paling penting dari apa yang saya sampaikan para jamaah, para ibu, para bapak, pulang nanti ke rumah doakan anaknya. Doakan anaknya kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati anak saya ya Allah. Suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu punya sepupu namanya Ibnu Abbas. Nama lengkapnya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dan itu sepupu Nabi, sahabat Nabi, dan murid Nabi. Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang dijuluki Al-Abadillah. Sahabat Nabi itu yang bernama Abdullah kurang lebih 320 orang. Yang dikenal itu 200. Tapi yang paling masyhur itu 5 orang. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Abbas ini, atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas ini, adalah sahabat yang paling alim di bidang ilmu Al-Quran, paling faham di bidang ilmu takwil dan tafsirul Quran. Pada masa kecil Nabi memegang kepalanya, dan kemudian Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan buat ibu. Bu, nanti pulang ke rumah amalkan doa Nabi untuk anak. Pegang kepalanya, pegang kepala anaknya. Apa doa Nabi kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ikuti bacaan saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang kepala anaknya nanti ya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ulangi. Allahumma faqihhu fid din
wa'allimhu ta'wil. Artinya, ya Allah, jadikanlah anak ini faqih atau faham dalam ilmu agama, dan jadikanlah anak ini alim di bidang ilmu ta'wilul Quran. Ya, karena memang doa Rasulullah, alhamdulillah, berkat doa Rasulullah, Ibnu Abbas menjadi salah satu sahabat yang paling alim di bidang ilmu ta'wil dan tafsirul Quran. Nah, nanti itu buat anaknya. Kapan Ustaz? Bisa ibu lakukan selepas sholat, setiap ketemu anaknya, atau kapanpun boleh. Pegang kepala anaknya, lepas itu bacakan sholawat 3 kali, insya Allah Allah bukakan pintu hati untuk anaknya. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Bagaimana dengan bapaknya Ustaz? Ini doa untuk anaknya. Untuk bapaknya yang nakal ada, bacakan ayat kursi 7 kali. Pegang kakinya biar tidak kemana-mana dia. Kalau masih nakal, foto 3 kali 4. Foto bapaknya, habis itu tempel di surat Yasin. No, pakun nakal rek. Ndak, ini gurau saja Bu, lagi pai potongku lagi ambian Bu. Orang bini ini Pak bahaya Pak. Bahaya Pak. Minta aku cak bahaya Bi. Coba Ibu saya tanya jujur Bu ya. Uang istri uang, uang suami uang, ulangan Nabi kok. Uang suami uang, uang istri uang, suami nggak punya uang. Adek mari ke bibi lagi nah, bibi ini nare. Yang paling lucu satu, kalau suruh masang gas LPG. Takut dia. Yang disuruh siapa? Alasannya kenapa? Takut meletus. Minta pasang TV lek takut aletu. Iya mun takut aletu mi nyorola kena. Arya maksud apa coba? Ini Pak Dewan, gimana ini Pak Dewan maksudnya Pak Dewan? Tolong takwilkan ini Pak Dewan. Tak paham gula Pak. Kalau takut meletus, Bu ya, LPG yang 3 kilo itu, jangan nyuruh suami tetangga saja. Bang, pasangkan gas Bang. Kenapa Dek nggak pasang sendiri? Takut. Kenapa takut? Takut meletus. Maksudnya, kalau meletus kan abang. Ya kalau ada apa-apa, nggak masalah kan? Mun mate, yes enak. Alage boleh. Aduh, beda iya Bu. Ya, ku leko mun takok gas alat tu. Nyoro mamang si acuel. Coba nyoro lah, kene mun takok alat tu. Mulai hari ini mari kita sama-sama memantapkan niat. Memasukkan anak ke pondok pesantren agar anak kita menjadi anak yang solih. Amin. Agar anak kita menjadi anak yang baik, agar ketika kelak kita pulang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, kita pulang dalam keadaan yang penuh dengan kedamaian. Kenapa? Anak keturunan yang kita tinggalkan sudah dapat melaksanakan ajaran dan perintah Allah sesuai dengan anjuran dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita sudah tidak ada, kita mati, anak kita yang akan mengirimkan doanya. Kalau orang lain belum tentu Pak. Paling ingat kalau pas lewat, atau keingetan paling setahun sekali. Tapi kalau anak kita sudah jadi anak saleh, habis salat mendoakan kita yang sudah mati. Kita yang sudah tidak ada, anak kita mengenang kebaikan kita, mengenang jasa orang tuanya, dan meneruskan kebaikan orang-orang tuanya. Dan bagaimana mungkin kita mencetak anak-anak saleh sementara ikhtiar kita menjadikan mereka anak saleh itu tidak ada. Salah satu ikhtiar kebaikan mencetak anak-anak saleh adalah mengirim mereka ke pondok pesantren. Ada yang bilang, tadi malam ada yang datang ke rumah, Pak Ustadz minta doanya. Untuk apa Ibu? Anak saya tidak betah di pondok pesantren. Sudah berapa bulan masuk pesantren Bu? Sudah 1 bulan Ustadz, tapi dia tidak betah Ustadz. Kenapa tidak betah? Padahal pesantren itu adalah tempat yang paling aman, paling nyaman untuk anak-anak kita. Aman dan nyaman di pondok pesantren itu. Dia tidak betah karena Ustaz,
Karena kalau katanya makan di pesantren itu terbatas. Iya Bu. Mau di pesantren manapun di dunia ini makanannya ya sama. Memang dibatasi. Karena santri itu, karena pesantren itu akan mencetak orang-orang unggul, orang-orang salih. Kalau mau mencetak yang lain bukan di pesantren. Coba. Ini santri-santri, itu yang pakai baju putih itu. Santri di sini juga? Bukannya? Sungai Melaya ya? Itu masuk akal kemun sehari cuma ada 2 kali. Kan enggak masuk akal itu. Aman kan? Jangan pernah memikirkan anak saya nanti di pondok makan apa. Bu, kalau bicara itu, ibu akan menangis di masa tua nanti. Lebih baik anak kita hari ini menangis di pondok pesantren daripada kita nanti orang tua yang menangis di masa tua. Kalau anak kita sekarang dididik dengan susah payah di pondok pesantren, tujuannya tiada lain untuk mendidik mereka menjadi orang yang berilmu. Sebab kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Noh, kata Allah. Allah itu mengangkat manusia-manusia di antara kalian itu. Pertama, orang yang beriman kepada Allah, yang memiliki iman yang kuat, dengan imannya menjadikan dirinya orang-orang yang salih kepada Allah dan baik di antara sesama manusia. Yang nomor 2 yang diangkat oleh Allah itu orang yang berilmu. Apapun yang namanya kebutuhan dunia ini butuh ilmunya, apalagi persoalan akhirat. Tidak usah khawatir. Maka saya bilang tadi malam sama ibunya, Bu, kalau anaknya pengen betah di pondok, khususnya ibu-ibu, jangan terlalu banyak memikirkan anaknya di pondok dengan perasaan. Anak saya hari ini makan apa ya? Jam segini anak saya ngapain ya? Udah, pasrahkan saja sama Allah. Tawakal saja, serahkan sama Kiai Hamid. Kiai Hamid, saya titip anak saya biar dididik sama sampean. Apapun yang terjadi itu urusan sampean Pak Ustadz, Pak Kiai. Nanti kalau anak saya degil-degil sedikit, bolehlah disentil. Jangan sampai masuk pesantren, tapi orang tuanya nanti terjadi apa-apa kemudian marah sama Kiai. Masukin madrasah, masukin tempat ngaji, anaknya dicubit sedikit, bapaknya marah. Kalau kayak Khalid ini, Pak Suaib, kemudian Bapak Mujib dulu dididik dengan didikan biasa, yang nggak ada di sini, Pak. Kayak Hamid kalau dididik dengan didikan biasa nggak jadi kiai. Kayak Mas Udi nggak bakal jadi kiai. Saya memang lahir di komplek pondok pesantren, Pak. Pulang ngaji ke kiai saya ditanya sama Abah, Bu. Gelabi kiai etokol. Engki bah. Etokol ini mah. Betes bah, sekanan sekacer, sekanan, pedena sekacer. Kanan dipukul kiai, yang kiri pukul abah. Allah, Gusti Allah. Saya tanya sama abah, kalau itu kul kiai sekanan, makin bi sampian bah, malah tak tepang. Masuk akal dia. Monetokol saja kan tepang. Pulang saya ngaji. Dan guru saya di pesantren itu, guru ngaji perempuan saya itu namanya Ustadzah Salwah. Saya sebut terus beliau itu, karena beliau yang sangat berjasa dengan saya. Ustadzah Salwah ini Pak, kalau ngajar saya itu nggak suka marah, nyubit. Nyubitnya nggak besar, kecil Bu. Kemi saya Tobi. Nangis, enggak nangis. Pas mulai baru nangis. Cetekku kolek lepas. Munggelak tegep. Apakah Umi marah dengan ustazah saya? Enggak, saya yang dimarahin. Gurumu mendidikmu agar kamu jadi orang berilmu. Cubitan gurumu, teguran gurumu adalah nasihat bagimu. Kalau bukan karena guru-guru saya yang hebat itu, tidak mungkin saya pegang ini di hadapan jamaah. Guru saya itu keras Pak. Tujuannya tidak ada lain, mendisiplinkan saya dalam belajar ilmu agama. Ya kalau biasa-biasa saya nggak jadi apa-apa Pak.
Saya misalnya melanggar di pondok, abah nggak telepon kiai, abah langsung ke pondok. Dari Pontianak datang ke Jawa. Anu yai kula matur kiai. Kenapa mantuan? Anak kula nakal napa punten? Oh punten, anak sampean tak nakal mantuan. Aman. Abah seneng. Beni nakal kula. Nuakal. Jadi dia punya kiai tepak. Mun zen punten tak nakal mantuan, tak nakal, nuakal. Coba karena Jambu. Abah mendengar itu nasihat sama saya. Nak, kamu jangan berpikir bahwa ilmu itu akan didapat dengan mudah. Dan kamu jangan berkecil hati karena kamu itu bukan anaknya orang hebat. Yang bisa membuat kamu hebat bukan orang tuamu, tapi dirimu sendiri yang akan membuat dirimu hebat. Abah saya mengutip sebuah kalimat yang indah. Ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'am. Ilmu itu pasti akan memuliakan orang yang berilmu, walaupun dia lahir dari anak seorang petani biasa. Kalimat ini yang sangat menyentuh hati dan perasaan saya. Kalau begitu mulai hari ini saya harus belajar dengan baik dan sungguh-sungguh di pondok pesantren, walaupun saya lahir dari anak seorang petani. Saya anak petani, Pak. Umi saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Saya bukan anaknya kiai, saya bukan anaknya ustadz, saya bukan anaknya pejabat. Nih Pak Suaib nih tahu siapa saya. Tapi apa yang membuat saya termotivasi untuk belajar? Karena Allah sudah mengingatkan orang yang bakal diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat cuma dua. Orang yang beriman kepada Allah dan berilmu, dan ilmunya itu menyebabkan keimanannya benar dan lurus. Ini penting. Jangan sampai kemudian kita belajar kepada orang-orang yang salah. Jangan sampai kita belajar kepada orang yang salah. Apalagi belajar kepada orang yang fikirannya kemudian mau merusak umat. Ada banyak. Waduh macam lah abid dan acara mana? Kita ada acara pula di Jepun lestarian pendidikan. Acara wisuda lagi ya? Ya? Oh santri tauladan. Baik. Karena memang waktu saya sudah terbatas. Ini sebelumnya saya ucapkan selamat wisuda akbar ke-11 Pondok Pesantren Salafi Ainul Ulum, Salafi Ainul Ulum, Parit Seribut, Jawa Tengah, Sungai Embawang. Nyaman lawar Pak. Seribut, Parit Seribut yang ke-11. Saya ucapkan selamat berulang tahun dan mewisuda para santri. Mudah-mudahan para santri dan santriwati menjadi orang-orang yang salih, menjadi santri-santri yang salihah, ilmunya menjadi ilmu yang manfaat dan mendatangkan kebaikan dari dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan Kiai Abdul Hamid, terima kasih waktu dan kesempatannya, walaupun apa yang saya sampaikan ini terbatas Kiai karena memang kondisi waktu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kehadiran anggota DPRD kita Pak Suaib. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Saya sebagai teman, sebagai sahabat, tentu juga ada satu permintaan. Dan permintaan itu bukan amplop Pak, bukan Pak. Iya mohon beda tak apa-apa lah Pak ya. Saya cuma minta mudah-mudahan sampean bisa ya kira-kira apalah untuk pondok pesantren ini kan. Icenya banyak Pak, 5 lokal kan bisa Pak. Enggak, ya siapa tahu ya ada program-program pemerintah melalui aspirasi kedewanan yang bisa dilaksanakan di pondok pesantren ini. Sebab insya Allah karena basic kita sama-sama santri dan paham betul bagaimana membangun pondok pesantren itu sulit ya. Apalagi yang di sebelahnya ini Ustaz Abdul Halik ini direktur pondok pesantren, kemudian Pak Mujib, para bapak-bapak. Kalau investasi yang paling tepat, aman dan insya Allah akan dijamin dunia dan akhirat adalah investasi di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan investasi di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa ke masjid dan lebih-lebih ke pondok pesantren Ainul Ulum pada sore hari ini.
Insya Allah investasi sampean akan menjadi rezeki terbaik di dunia, lebih-lebih kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas nanti mau masuk surga ditanya, siapa Anda? Saya Syuaib. Siapa Anda? Kata malaikat, saya Syuaib. Malaikat, jangan garang-garang. Apa kamu masuk surga? Saya sudah punya golden ticket. You know? Tokang ca Inggris. Saya punya golden ticket, pasti masuk surga. Dari mana Anda bilang masuk surga? Wah, saya sudah nyumbang dulu di Ainul Ulum. Apa sumbangan Anda? Bangunan pondok pesantren. Ditengok sama malaikat. Oh iya, bagus. 5 lokal kan? Apa kata malaikat? Masuk. Itu yang siapa di belakangnya? Ustaz Abdul Khalik. Kenapa ikut? Saya ikut menyaksikan. Nggak nyumbang? Nggak sempat. Sampingnya siapa ikut itu? Ustaz Mujib. Oh, nyumbang juga? Nyumbang doa malaikat. Saya juga ikut. Sampean siapa? Sampean jangan menyepelekan saya malaikat. Saya juga umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Syuaib itu nyumbang karena saya yang motivasi. Sampean nyumbang? Saya tandi PC malaikat. Terima kasih. Mantar muka kula sareng panjenengan sedaya. Paringena keturunan sesoleh ben solehah. Ben pesantren ini mudah-mudahan menjadi pesantren yang besar dan bisa melahirkan santri-santri yang menjadi mujahid dan mujahidah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur suwun, matur sekelangkong, hatur nuhun pisan kasadayana. Nyoona saborah minangka dari awal kantos akhir banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Kak Dinto karena memang waktu sangat terbatas. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiyah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.